Halo, jumpa lagi dengan Saham Star Analytics. Bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian? Semoga dalam kondisi baik-baik, sehat walafiat ya. Hari ini saya akan angkat sebuah topik jelang akhir Juli. Ada dorongan, ada juga tekanan. Jadi ada sentimen positif, ada juga sentimen yang mengkhawatirkan pasar ya. Apa itu? Yang positif diantaranya adalah adanya babak akhir atau tendensi kerangka kerja kesepakatan tarif antara pemerintah Amerika dengan beberapa kawasan. Yang terakhir dengan sebagian besar negara-negara di Uni Eropa dengan tarif 15%. Kemudian juga ada keyakinan terhadap ekonomi domestik, ya, setelah rilis ADP bahwa ekonomi kita bisa tumbuh 5,0% dan Menko Ekonomi mengatakan bahwa bisa tumbuh 5,2% ya. Kemudian di sisi lain ada rebalancing index konstituen yang bisa memberikan semacam uh, sentimen terhadap saham-saham baru yang masuk indeks LQ45 atau DI30 ya. Demikian juga saham-saham yang keluar indeks ya. Dan yang terakhir adalah bagaimanapun kita masih dibayangi dengan eskalasi risiko perang di beberapa kawasan ya, di Eropa, di Timur Tengah ya, di Arab ya. Mudah-mudahan minggu ini memberikan sebuah tendensi penguatan menurut saya. Pasar diduga akan bergerak flat atau datar dengan tendensi menguat terbatas ya. Ini beberapa saham pilihan dalam hari ini. Ya memang sebagian besar adalah saham perbankan dan saham yang terkait dengan sektor consumer non cyclical ya. Nanti ada industri, Astra, kemudian ada UNTR ya. Baru sekalian saya ingatkan ya bahwa ini adalah pendapat pribadi, tidak ditujukan untuk mempengaruhi, mengajak, merekomendasikan membeli, menjual saham tertentu ya. Tanggung jawab pada Bapak Ibu sekalian dan hendaknya mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan ya dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit selama jam bursa. Kemudian kita lihat news yang berkembang dari akhir minggu kemarin, hari Jumat ya, bursa indeks berhasil menguat tipis, namun sebagian besar bursa regional melemah sehingga ini masih memberikan apa situasi yang belum mapan atau belum meyakinkan untuk memasuki minggu terakhir di bulan Juli ini ya. Di minggu kemarin saya garis bawahi adalah tarif dagang RIAS belum berlaku 1 Agustus, masih banyak regulasi belum final, utamanya penghapusan hambatan tarif dan non-tarif serta isu dan data pribadi ya. Nah, pasar bergerak flat dan kemarin kita lihat pasar dari pagi melemah, kemudian datar dan menguat tipis ya, di mana T45 lemah ya. Kemudian hari ini sejak hari Sabtu 26, 27 hingga 28 dini hari, saya mencatat beberapa isu positif, yaitu adanya kesepakatan kerangka kerja dengan tarif 15% dengan Uni Eropa, namun di sisi lain ada risiko perang kembali meletus ya, dan tarif Trump senjata makan tuan ya, kata CNBC Indonesia bahwa terjadi pelemahan di beberapa sektor industri di Amerika ya, seperti yang saya sinyalemen bahwa pada akhirnya masyarakat Amerika sendiri yang akan merasakan dampak dari tarif impor yang tinggi ya, utamanya terhadap industri yang bahan bakunya berasal dari negara lain, apalagi barang-barang final goods ya, misalnya maaf, barang-barang yang dikonsumsi oleh konsumen akhir, maka konsumen akan merasakan dampak kenaikan harga yang tajam, karena itu akan menimbulkan efek inflasi yang tinggi. Yang terakhir ada Sri Mulyani tegaskan komitmen fiskal RI hadapi gejolak global yang berfluktuasi atau uncertainty ya, ketidakpastian global. Jadi dunia tetap menjaga kesinambungan fiskal ya. Pasar diduga bergerak datar hingga akhir Juli mengikuti perkembangan deal tarif dagang ya. Jadi harus diikuti dari hari ke hari, dari jam ke jam ya. Jadi bisa ada perubahan mendadak. Evaluasi indeks konstituen atau ini yang dilakukan oleh bursa dan pada akhirnya akan berdampak pada beberapa institusi investasi, manajer investasi untuk melakukan rebalancing portofolio reksadana ya, dan itu bisa menimbulkan
efek sentimen positif bagi saham-saham yang masuk indeks, karena beberapa manajer investasi pasti akan melakukan penyesuaian ya untuk meningkatkan saham-saham baru, dan demikian saham-saham keluar indeks akan dijual. Artinya ada tendensi pelemahan saham-saham yang keluar indeks dan ada tendensi saham-saham baru yang masuk indeks ya. Bapak Ibu sekalian, secara keseluruhan market pada minggu kemarin konsolidasi tarik dagang dan kondisi geopolitik, namun indeks mencatat kenaikan mingguan yang tipis ya. Kalau kita lihat ya, hari Seninnya menguat, hari Selasanya menurun, dan hari Jumat ditutup bervariasi di mana LQ45 masih melemah ya, dan historical return LQ45 masih tertinggal. Price volatility ada tendensi pelemahan, menandakan pasar sesungguhnya belum menemukan momentum penguatan atau aktivitas transaksi yang tinggi ya, baik volume, frekuensi maupun value-nya. Kemudian alpha FI45 masih negatif dan kecenderungan tendensi negatifnya makin besar pada sebulan terakhir. D30 juga relatif tertekan pada bulan terakhir. Betanya relatif masih rendah, artinya FI45 belum punya power ya, kekuatan untuk mengikuti pasar FIHSG. Berbeda dengan DI30 yang masih kuat ya. Pengaruhnya dari pasar ya, meskipun alfanya pada bulan terakhir negatif. Jadi hati-hati juga dengan D30, ada konsolidasi, kemudian trend dan moving average-nya secara umum ada penguatan di bawah, masih di atas dari rata-rata 5 harinya ya. Demikian juga untuk relative strength index ya, 5 hari dan 10 hari masih terlihat adanya penguatan, namun 5 hari ini ada pelemahan untuk indeks IHSG menutup LQ45 dan tendensi penguatan ya, ada tren naik. Nah, sebagaimana tadi disinggung bahwa ada kelusuan pasar relatif ya, terbukti dengan volume yang menurun ya. Namun untuk LQ45 ada tendensi volume yang meningkat, karena itu mungkin bisa berkait dengan saham-saham dengan harga murah atau kapitalisasi pasar yang rendah. Nah, karena kita harus konfirmasi dengan value dan frekuen ya. Dari sisi value, nilai transaksi ada pelemahan, ada penurunan nilai transaksi, baik IHSG maupun LQ45, demikian juga D30. Jadi, secara keseluruhan, minggu kemarin memang ada konsolidasi, bagaimana yang saya sinyal yang saya berikan pada awal minggu kemarin ya. Demikian juga frekuensi ada penurunan ya, volatilitasnya, volatilitas dari value-nya ada penurunan, ya. Kemudian secara frekuensi juga ada penurunan LQ45 ya. Namun untuk IHSG masih ada peningkatan sedikit. Ini menandakan aktivitas transaksi yang ramai, namun pelaku pasar tampaknya masih keramaian itu masih didorong oleh transaksi saham-saham second liner ya, atau saham-saham dengan harga yang relatif murah ya. Kemudian net foreign masih net buy ya. Bapak-Ibu sekalian, saya sampaikan alert ya untuk saham-saham dengan volatilitas tinggi atau dengan risiko fluktuasi yang tajam harganya ya. Saya urutkan berdasarkan rank, jadi ini adalah proksi atau potensi perubahan harga yang tajam dalam satu hari, pagi hingga sore ya. Yang pertama diduduki oleh CDIA, saham pendatang baru, Viva, ya, Farmasi Kras ya, Koin. Nah, ini saham-saham pendatang baru yang saya kasih shading ini ya. Jadi dari 21 saham ini, ya, ini bisa lihat sangat tinggi sekali pergerakan harganya. Ini artinya sangat berisiko ya. Jadi Bapak Ibu kalau memiliki portofolio atau aktif memperdagangkan ini, maka harus manajemen risikonya harus dijaga dengan baik ya. Ini ada target price, ada stop loss. Jadi sekiranya melewati bottom line, maka segera lakukan stop loss. Dan upline juga harus, menurut saya harus segera lakukan profit taking ya. Ini yang enak ini yang saham-saham baru yang belum bisa dihitung Bapak Ibu ya. Jadi ini platform database yang sangat saya jaga ya, dan memang pembeda ini platform ini kerangka kerja ini adalah saya memiliki database yang saya pelihara sejak sekitar 2-3 tahun yang lalu ya, secara harian, sehingga saya bisa menjadikan historical data seperti ini ya.
Ya, apalagi terkait dengan sektor subsektor, saya harus secara merawat ya dari 960-an saham yang listed di bursa, sektornya dan subsektornya ya. Kalau kita perhatikan, ya, ini secara sektor ya, dan basic material, kemudian ada consumer, jadi relatif merata ya, properti dan seterusnya. Jadi Bapak harus memperhatikan individual stock saja ya. Kemudian saham-saham terpilih ada 10 saham yang tadi saya ungkap di cover ya, kebanyakan dari banking ya, dari perbankan, ada consumer non cyclical, ada ICBP, Indofood, kemudian Sido dan UNTR ya. Nah, ini bisa dilihat ya, sortirnya berdasarkan weight dari kapitalis pasar, kemudian dari harga di atas 500, kemudian dari return per 2025 ya, yang kebanyakan yang masih like, masih tertinggal ya returnnya. Ya, ada yang positif namun terbatas ya. Kemudian ada volatility di bawah 3% ya, untuk volatilitas 3 bulan, kemudian ada likuiditas, ada average value ya, ada average frekuensi sebagaimana terlihat, kemudian ada probability of transaction ya, baik value maupun frekuensi. Kita ambil yang frekuensi ya, 1 bulan dan 3 bulan di bawah 100, kemudian PE ratio dan PBP ratio yang PE di bawah 30 dan PBP di bawah 5 ya, diperoleh 10 saham ya. Ini ada target price, ada stop loss, kemudian secara indeks konstituen yang masuk ke dalam LQ45 seluruhnya masuk ke LQ45. Secara syariah ya ada 6 saham syariah yang Bapak Ibu bisa pilih ya, ini secara sektoral. Kemudian Bapak sekalian, seperti saya singgung di muka bahwa rebalancing index atau evaluasi indeks akan menyebabkan dilakukannya konsolidasi atau rebalancing dilakukan oleh manajer investasi dalam mengelola portofolio reksadana. Saham-saham yang masuk indeks kecenderungannya akan banyak diburu oleh manajer investasi dan sentimennya positif. Saham itu akan cenderung penguatan harganya ya. Demikian sebaliknya untuk saham-saham yang keluar indeks, emiten investasi akan melakukan rebalancing sehingga saham-saham ini akan keluar dari portofolio dan tendensinya lebih banyak jual, dan karena itu tendensinya akan melemah ya, indikasinya seperti itu. Nah, saya kalau lihat berdasarkan range ya, volatilitas lalu bisa bandingkan ya. Nah, ini ya, kalau yang bagian yang keluar ya, ini terutama dilihat dari yang volatilitasnya tinggi adalah ESA Gajah Tunggal ya. Tapi secara keseluruhan yang keluar indeks adalah yang tendensinya melemah. Yang masuk indeks Bapak Ibu harus waspadai PTRO dengan range 9,2, kemudian Raja, JPFA dan seterusnya ya. Semuanya relatif volatilitasnya sangat tinggi, volatilitas hariannya kecuali ITMK ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bertransaksi, mudah-mudahan kebaikan, keberuntungan meliputi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.